Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Satrio Jayatama, kelas 12 MIPA 1 dengan guru pembimbing yaitu Bu Ika. Kali ini saya akan membuat bioteknologi pembuatan roti. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah suatu bidang ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip biologi dan teknologi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan. Bioteknologi melibatkan penggunaan organisme hidup seperti bakteri, virus, dan sel untuk menghasilkan produk yang berguna seperti obat-obatan, vaksin, dan bahan pangan. Bioteknologi juga dapat digunakan untuk mengembangkan proses yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah dan produksi energi. Dan kita akan menjelaskan bioteknologi pada pembuatan roti. Bioteknologi pembuatan roti melibatkan penggunaan mikroorganisme seperti ragi untuk menghasilkan roti yang lezat dan berkualitas. Berikut adalah contoh bioteknologi yang digunakan dalam pembuatan roti. Proses pembuatan roti. 1. Yaitu melakukan fermentasi. Ragi digunakan untuk dilakukan fermentasi pada adonan roti, menghasilkan gas karbon dioksida dan membuat roti menjadi ringan dan lembut. 2. Penggunaan enzim. Enzim seperti amilase dan protease digunakan untuk memecah karbohidrat dan protein dalam adonan roti. Pembuatan roti menjadi lebih lembut dan mudah dicerna. 3. Penggunaan mikroorganisme. Mikroorganisme seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium digunakan sebagai probiotik dalam roti. Pemberian manfaat kesehatan pada konsumen. Manfaat bioteknologi dalam pembuatan roti. 1. Meningkatkan kualitas roti. Bioteknologi dapat meningkatkan kualitas roti dengan membuat roti menjadi lembut, ringan, dan lezat. 2. Meningkatkan efisien produksi. Bioteknologi dapat meningkatkan efisien produksi roti dengan mengurangi waktu fermentasi dan meningkatkan hasil produksi. 3. Meningkatkan keamanan pangan. Bioteknologi dapat meningkatkan keamanan pangan dengan mengurangi risiko kontaminasi mikroorganisme patogen dan roti. Dengan demikian, bioteknologi memainkan peran penting dalam membuat roti, meningkatkan kualitas, efisien, dan keamanan pangan. Yaitu saja penjelasan dari bioteknologi pembuatan roti dengan melakukan proses dan manfaatnya. Setelah itu kita akan pembuatan bioteknologi pada roti. Kali ini saya akan membuat bioteknologi pembuatan roti. Sebelum itu saya akan menganui alat dan bahannya. Bahannya itu berupa ada tepung terigu, terus ada gula pasir, lalu ada batter atau blue band, lalu ada bubuk Milo karena saya akan membuat roti dengan rasa coklat. Terus ada ragi, itu bernama Vermipan. Terus ada telur. Dan alatnya itu berupa ada baskom. Oh ya, satu lagi bahannya yaitu air panas. Nah, alatnya itu ada baskom, ada gelas pengukur, ada sendok. Ya, langsung saja kita mulai. Ya, tahap pertama kita akan memasukkan gula pasir ke dalam teh hangat tadi sebanyak 3 sendok makan. Lalu kita masukkan lagi ragi sebanyak 2 sendok teh.
kita diamkan. Lalu sebelum itu kita aduk dulu terlebih dahulu hingga merata. Setelah itu kita diamkan berapa menit. Ya, kita masuk ke tahap 2, yaitu kita cari lagi baskom lain. Nah, di baskom ini kita masukkan susu bubuk sebanyak 1 sasetnya aja. Kita gunting dulu, kita masukkan. Lalu kita masukkan lagi gula 3 sendok makan. Terus kita masukkan 1 telur. Terus kita masukkan 2 sendok butter atau Blue Band. Terus kita masukkan lagi tepung, yaitu sebanyak 350 gram. Sudah dimasukkan, lalu kita masukkan lagi ragi yang sudah diolah lagi, kita tuang. Terus kita aduk lagi menggunakan tangan. Ya, akhirnya sudah jadi. Setelah kita aduk tadi dengan rata, ya masuk ke tahap keempat, yaitu kita tutup dan kita tunggu selama 1 jam.
Ya, jadi sudah jadi, kita diamkan tadi selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita tahap yang kelima. Kalau sudah mengembang ini, lalu kita pukul-pukul hingga uapan di adonannya itu pun keluar kembali. Ya, setelah kita pukul, kita masuk ke tahap ke-6, yaitu kita bulatkan adonan. Ya, jadi ya kita adonan tadi sudah terisi penuh. Terus kita tutupkan lagi selama 15 menit. Ya, jika kita sudah mendiamkan tadi selama 15 menit, kita akan buka. Nah, di sini adonan rotinya pun sudah mengembang. Lalu kita ke tahap ke-7, yaitu tahap ngopen. Sebelum itu kita akan menuaskannya lagi dengan mentega supaya licin, tidak menempel. Terus kita akan ngopennya kurang lebih selama 15 menit atau lebih. Kita akan mengopennya dengan suhu 150 derajat Celcius. Ya, jadi kita akan tahap ke-8, yaitu tahap terakhir. Karena adonan sudah jadi, kita akan ambil. Jadi inilah hasilnya. Silakan dicoba ke ibu. Apakah enak? Ya, jadi pembuatan rotinya pun berhasil. Jadi ini adalah biokteknologi buatan roti. Terima kasih dari saya. Terima kasih.